Partai politik itu adalah mesin atau institusi yang menciptakan kader-kader pemimpin. Jadi yang kita bicarakan hari ini yang disebut kebenaran atau kebohongan. Tidak perlu tahu bahwa yang menyampaikan ini misalnya seorang yang memiliki kemampuan intelektual atau seorang dokter atau seorang profesor, bahkan masyarakat kecil bisa. Kami mengharapkan Bang Subhan sebagai penyiar ataupun salah satu pengamat media, itu bagaimana itu konsepsi dari keterkaitan antara manfaat media dengan media sosial terhadap informasi yang berkembang di masyarakat. Itu seperti apa? Apakah itu sangat berpengaruh? Kan memang tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan redaksi Bang Didi, bahwa peran media yang seperti jejak rekam misalnya itu kan media resmi yang sebenarnya memiliki dasar hukum untuk menyampaikan informasi dan mengolah informasi. Tetapi kalau misalnya media sosial itu legalitasnya kan tidak bisa untuk dijadikan rujukan pada saat melakukan proses pendalaman lebih jauh atau mungkin proses hukumnya segala macam. Nah, cuma kalau saya melihat kan seperti ini sebenarnya, lepas daripada hal tersebut, sebenarnya kita melihat kedua peran media ini, baik itu media yang sifatnya tadi medsos atau media sifatnya resmi, harapan kita itu sebenarnya pada saat perhelatan politik itu, bahkan mungkin bukan hanya pada saat perhelatan politik. Tadi saya bicara mengenai industri politik. Di situ ada pemainnya, ada aktornya, ada yang dicalonkan, yang mungkin nanti akan menjadi calon. Nah, di sini fungsi media jejak mereka. Jadi media mestinya bisa berpikir bahwa misalnya pada saat saya bercalon, cerita tempo dulu saya ini mesti ada di media. Media mesti mencari, memotret saya sebetulnya saya, bagaimana track record saya dulu. Sampai sejauh mana saya misalnya mengabdi kepada publik. Sampai sejauh mana saya misalnya bicara tentang keadilan, kemudian sampai sejauh mana saya menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini harusnya menjadi bagian penting yang dibutuhkan oleh media. Nah, bicara masalah sedikit juga kita katakan dari Judari, masyarakat itu tidak mencari yang seperti itu. Karena tahunya informasi datang masuk ke mereka, apakah informasi itu produk dari jurnalistik atau mereka cuma informasi yang beredar di media sosial. Selayaknya kita sebagai masyarakat. Nah, ini memang di era revolusi industri 4.0 dan kemungkinan kedepannya akan lebih berkembang lagi, itu sulit untuk diatur sedemikian atau ditelaah oleh masing-masing menjadi sesuatu yang penting. Ini tergantung tingkat kemampuan mereka dan tingkat pendidikan. Nah, disinilah sebenarnya kan kalau kita bicara medsos itu sudah kita bicara bahwa mereka tidak mengenal batasan, tidak perlu tahu bahwa yang menyampaikan ini misalnya seorang yang memiliki kemampuan intelektual atau seorang dokter atau seorang profesor, bahkan masyarakat kecil bisa. Nah, sehingga dengan dasar inilah yang akan menjadi penikmat atau pengguna berita itu mesti memiliki kecerdasan dalam hal memilah untuk mencerdaskan masyarakat. Itu tugasnya. Disitulah sebenarnya salah satunya peran media untuk mencerdaskan. Nah, makanya sekarang kan kita sudah menginginkan media itu menjadi ujung tombak dalam hal tadi memotret. Jadi kalau misalnya katakanlah kita bicara fokus ke politikan saja. Pada saat kita bicara politik, maka seorang Pak Martinus ini akan terlihat jejak rekamnya. Seorang Pak Haris akan terlihat jejak rekamnya. Bagaimana dulunya? Kalau sekarang kita susah. Makanya saya bilang karena ini menjadi industri, dengan pola industri bisnis itu dia bisa membranding produknya sedemikian rupa walaupun itu belum tentu kualitas. Ini jadi problem utamanya yang saat ini kita hadapi. Lalu untuk melawan ini, media ini menjadi penting karena dia akan memberikan informasi. Prof Hadin itu dulu guru besar
kemudian pernah jadi rektor, pernah jadi bla 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 bla. Pada saat beliau ini misalnya dilamar partai politik atau terjun ke politik kan, maka ini akan bercerita. Itu artinya sangat ingin media. Semoga dengan usia ya 6 tahun jejak rekam bisa memberikan edukasi yang lebih bermanfaat. Makanya kita kan melihat Bang Didi ini memberi nama jejak rekam ini kan bukan main-main ini. Siap. Karena di jejak rekam itu ada falsafah mendasar bahwa dia akan merekam sebuah perjalanan seseorang, perjalanan sebuah generasi, sebuah bangsa yang nanti kita baca oleh generasi berikutnya. Beliau ini luar biasa sebenarnya. Tantangan buat Bang Didi deh. Mungkin kalau boleh disimpulkan itu akan menjadi media yang mempunyai database semua para penggawa yang ada di Kalsel GD. Oke, sebelum ke ayah Anda Karis, mungkin Pak Fahri, dokter bisa menambahkan. Ya, saya ingin menanggapi soal media sosial. Nah, media sosial itu kan panggung. Beberapa waktu yang lalu saya pernah dimintai ketika konflik soal media sosial. Saya bilang media sosial itu ranah publik. Jadi ketika kita sudah mengungkapkan sebuah realitas, termasuk realitas individu kita, identitas kita, apapun yang kita tulis, maka kita sudah membuka ke ranah konstelasi untuk didiskusikan di ranah publik. Jadi areanya area publik. Nah, pada konteks politik ya, memang ini kecepatan informasi sangat masif ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu sekarang dengan jumlah penduduk 2.702.272 juta gitu ya. Nah, itu pengguna internet itu 83,7%. Kalau bagi kita sebagai pengusaha media itu komoditasnya luar biasa. Ya, artinya media sosial itu juga menjadi sarana yang strategis untuk teman-teman berkomentar gitulah. Tapi pesannya adalah sejauh teman-teman partai politik itu terekam oleh publik. Nah, selama ini kan saya jujur, partai itu ketika bicara partai ideologis, ada partai ideologis di Indonesia ya, tidak ada lagi. Nah, saya sempat dulu bicara, satu-satunya partai yang ideologis ini direkam oleh negara. Apa yang dikatakan komandannya, pimpinan sampai ke bawah, bahkan kemudian dia punya underbow. Ada nggak partai sekarang yang semodern itu, yang hadir di dalam pelajar, yang hadir di dalam militer, yang hadir di dalam guru, yang hadir di dalam buruh, yang hadir di dalam pedagang, yang hadir di dalam manapun lini-lininya, itu belum ada. Itulah partai kader yang sesungguhnya diharapkan. Pada waktu yang lalu kita keras Bang ya, diskusi tentang kepemimpinan. Partai politik itu adalah mesin institusi yang menciptakan kader-kader pemimpin. Tapi kader kepemimpinan yang seperti apa yang faktanya yang lahir. Nah, saya misalnya ingin menjadi partai politik, menjadi kader, saya cukup punya kartu, kemudian saya bisa mencalonkan diri. Tapi sudahkah saya ini dididik menjadi kader militan? Sudahkah saya dididik secara ideologis oleh partai yang benar-benar partai sangat ideologis? Nah ini yang harus kadang kita media juga, kawan-kawan media harus mengkritisi itu. Jangan sampai tadi apa yang dikatakan oleh Prof. Hadi, orang gampang lompat dari partai satu lompat ke tempat partai yang lain gitu kan. Ini menandakan kita kehilangan karakter kepemimpinan. Kepemimpinan kalau hadir kepemimpinan seperti ini, maka kepemimpinan yang lompat lalu di media selalu direvisi. Dalam konteks beriklan, saya mohon maaf ya,
Saya tidak terlalu mendukung untuk iklan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kalau teman-teman di partai politik ingin beriklan secara gratis ada, buat agenda untuk rakyat, kritisi ya isu-isu yang berkembang di rakyat, konteks korelasi dengan apa namanya, dengan media atau menyuarakan itu, selesai kan? Orang juga publik juga akan tahu. Ternyata misalnya, Bang Didi misalnya, beliau begini, orang akan dipolariskan oleh media, maka rakyat pun tetap akan berkritik dengan itu. Nah sekarang, apalagi dengan adanya kekuatan media sosial, di mana-mana media itu sudah bermotif platform, tidak ada lagi yang sendirian. Jejak rekam bermotif platform tidak? Bermotif platform. Apakah media sosial dan media resmi itu bisa melawan oligarki? Nanti kita bahas. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ulang tahun juga dengan nah, ini luar biasa. Usia 6 tahun sudah sekolah ini sudah sebuah perjalanannya luar biasa. Karena apa yang sudah didiskusikan hari ini kita berdiskusi tentang media dalam latar politik. Ada angkanya 2023, 2024 sudah kita hukumannya lagi. Tapi saya mau begini, karena media itu dalam arti media yang Islam itu adalah instrumen politik. Kalau kita lihat, kenapa saya katakan instrumen politik? Nah, para pemain politik, para partai politik, seperti yang dikatakan oleh Pak Martinus tadi, betul. Media, apakah itu dikatakan iklan oleh Pak Arianto Polo tadi? Itu soalnya, jadi bisa saja dengan sendirinya menjadi teriklankan secara gratis ketika dia bisa dalam tanda petik memanfaatkan media itu, keberadaan media itu. Satu hal yang kita tidak boleh lupa bahwa di era seperti sekarang kita seseorang orang tidak media sosial masuk game, sementara media konvensional atau media konvensional itu adalah apa namanya lahan di mana kerja media atau kawan itu mendarmakan tidak bisa disandingkan antara media sosial dan media profesional. Itu sudah jauh, saya sudah dijelaskan kemarin. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang media, saya ingin penjelasan mikro ketika pengalaman Pak Hadi sebagai anggota Bawaslu berhadapan dengan kantor sekretariat yang jual-jual, ya, ada memang yang sengaja dari awal berniat jual suatu. Ada pelanggaran yang jelas ditemukan. Karena disampaikan Pak Martinus. Dan yang sudah berpengalaman ada partai Bawaslu. Bicara bangsa dewa, bangsa atas langit, jubir itu, kalau yang sudah jelas-jelas ada peran, sudah ditemukan apapun Bawaslu, kemudian media, bersama jubir itu
Oleh karena itu, ini adalah tugas kita semua, ya LSM, ya kegiatan sosial, politik, ya para aktivis sipil, kemudian itu Pak pengajar itu. Kalau kita terus berlanjut ini seperti ini, orang apa yang membuat ini akomodasi, atas apa? Ini masih kalau kita ini media sangat logis, tetapi besar berat. Nanti kita akan pada idealisme dan persoalan pragmatis seperti disampaikan Pak Sudah tadi. Pragmatis itu jawabannya sangat luas. Kalau bicara idealisme, lintas bahwa dia hadir, ya bahwa media ingin yang terbaik, ya. Nah, oleh karena itu saya mungkin perlu jadi tidak ada lagi sekarang apa namanya bad news is good news, tidak ada lagi itu. Yang sekarang yang kita harus adalah good news is bad good. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, luar biasa. Mungkin bisa ditanggapi Prof. Hari secara singkat saja. Nah, saya mulai jawaban nih, ada tulisan siapa penulisnya Postras. Jadi Postras itu di pertama kali itu kan ini kebenaran, ini kebohongan. Tapi karena sering-sering berbohong, bohong itu jadi benar. Dan itu terjadi hari ini kata banyak penulis. Jadi yang kita bicarakan hari ini yang disebut kebenaran atau kebohongan. Karena seringnya berbohong. Itu diungkap oleh penulis. Lupa saya penulisnya siapa tuh. Postras itu. Itu yang terjadi hari ini nih. Nah, ini pengalaman. Tapi bukan hari ini saya masih membina terus lah Bawaslu Kalsel. Jadi dari pengalaman mereka memang yang terberat sebetulnya yang paling yang penghancur utama demokrasi itu money politik. Money politik itu salah sebetulnya istilahnya kan. Yang betul itu buying vote. Membeli suara. Kalau money politik itu ada yang halal. Money politik itu kan beli bendera, itu money politik kan. Membuat menyediakan transportasi. Halal itu. Orang kalau tidak dikasih transportasi belum mau kerja. Tapi kebohongan yang dijadikan kejujuran ya. Oke, untuk singkat saja sekaligus closing statement dari habis katanya. Nah, jadi jadi sama orang sering mengistilahkan itu kentut gitu ya. Sering. Dicium ada tapi barang nggak ada. Karena apa? Karena apalagi sekarang kan itu kan tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu itu pintu masuk gerbangnya adalah sentra Gakumdu. Di sana ada polisi, ada jaksa. Nah, sering diskusi mentah kasusnya. Karena apa? Karena kesulitan pembuktian. Yang kita hadapi ini juga bukan orang bodoh. Misalnya kita menarik mereka manipulatif kan? Bila kita keliru, itu menghantam kita. Karena itu hati-hati memang. Jadi kita mencukupkan bukti. Yang celakanya, nah ini celaka. Mereka yang menyampaikan laporan sudah diproses, pada saat mau dilanjutkan ditariknya. Karena pelakunya ini kalah bungulnya juga. Itu yang ini ranahnya kesulitan di arena politik ini. Bergerak semua bergerak. Apalagi anggota Bawaslu ini kurang greget lah orang itu mah. Jadi memang ada tapi tidak bisa diusut.
Itu yang terjadi. Oke. Ya. Terus gua mungkin yang mana di usia senja beliau masih berjuang untuk menegakkan kebenarannya. Karena tuh Bang Ri dalam masing sudah kan. Ah iya Pak. Masih awet muda, ya sudah. Pada kan tuh. Untuk teman-teman partai politik, bagaimanapun juga konstituen itu adalah pemilih kita. Maka berupayalah untuk merepresentasikan partai Bapak Ibu sesuai dengan representasi dari pemilihnya. Jadi pahami pemilih itu, representasikan diri, maka yakin kemungkinan besar kita akan menjadi pemenang. Dan jangan lupa media. Jadi media itu sebagai partner yang dapat mengangkat, memperbaiki, sekaligus juga membunuh citra kita. Oke, luar biasa. Anak Kita semua terus untuk Pak Haji Iya, terima kasih. Ya, kami mengharapkan pada media nantinya kita sama-sama ke lapangan nantinya untuk bisa mendukung menjadikan pemilihan pilkada, pileg, dan pilpres ini bisa mengurangi dari kecurangan-kecurangan baik di lapangan dan di penyelenggara. Itu aja. Jadi mari kita sama-sama untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan jurdil. Walaupun tadi dikatakan sulit untuk jadi jurdil, tapi kita masih optimis untuk bisa arah ke sana. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji, karena people itu adalah harga yang nanti. Oke, Bang Suban, kami persilakan untuk melanjutkan. Mungkin kalau saya sebenarnya lebih ingin bicara dengan partai politik. Jadi kan partai politik ini sebenarnya pabrikan yang sangat penting untuk menjadikan sebuah produk. Nah, produk politik mereka itu adalah tadi salah satunya calon-calon. Kemudian baik itu misalnya di mana di legislatif, pilkada, kemudian bahkan terlibat dalam pilpres. Nah, kalau mereka misalnya bersemangat bahwa mereka ingin menjadikan negeri ini lebih baik, menjadikan kita bisa keluar daripada kapitalisme di pendidikan, maka mereka akan menjadi faktor kunci yang bisa merubah itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, media sendiri, kita berharap banyak bahwa media ini bisa menjadi pusat informasi dan menjadi database yang akan menyampaikan ke publik sesuatu yang misalnya terkait dengan tokoh-tokoh atau orang-orang yang ingin bercalon itu tadi, bagaimana track record mereka, bagaimana yang mereka akan buat pada saat mereka ingin menjadi seorang calon atau pemimpin, termasuk juga bagaimana mampu untuk membongkar sumber-sumber permainan yang membuat sistem ini menjadi semakin rusak, termasuk bagaimana di lembaga-lembaga yang tadi pelaksana. Kita kan sekarang ini kan kadang-kadang yang tadi misalnya pertukaran suara segala macam, jual beli segala macam, ini kan harus menjadi stressing dari media bersama dengan partai politik kalau memang mereka serius untuk ingin membenahi. Artinya mereka bisa bersama-sama untuk berkolaborasi melakukan perubahan seperti tadi yang ditawarkan oleh Pak Martinus. Mungkin seperti itu. Makanya harapan kita partai politik yang jumlahnya 18 sih sekarang ya. Ada 18 ya? 18 di sini 20. Oh, Iya, jangan 20 ya, anggaplah di sini 8, 20, yang 20 18 inilah yang kita harapkan menjadi ujung tombak dalam merubah model yang saat ini menjadi sumber kacauan seperti itu. Oke, luar biasa. Oke, Bang Didi, Anda kalau saya sekaligus penutup untuk diskusi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ujung-ujungnya memang bebannya ke media. Dari semua narasumber bebannya ke media.
pada hakikatnya sebenarnya media itu sebenarnya fungsinya watchdog. Mereka menjadi anjing pengawas. Kami dulu ini ada cerita lucu sebelum saya menutup. Ketika ada teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan diperiksa oleh Bawaslu sebagai saksi, gara-gara pemberitaan. Saya bilang kan gini, oke, Bawaslu punya kewenangan, tapi itu kan produk jurnalistik, bukan dari media sosial. Di media itu ada namanya pertanggungjawaban weatherfall atau pertanggungjawaban air terjun. Jadi dari atas dulu, jangan dari bawah. Dia dari bawah ke atas nggak mungkin, karena media itu bentuk pertanggungjawabannya adalah. Jadi yang pertama kali dihakimi itu sebetulnya saya sebagai pimpinan, sebagai pimpinan redaksi, bukan wartawannya. Ya, menulis karena gini, wartawan itu mengolah berita itu pasti diulang. Ibarat koki itu ya kita kokinya menjadi hidangan untuk disajikan kepada masyarakat, itu sebenarnya redaktur. Ada beberapa proses yang dijalankan, ya tadi jalurnya itu. Nah, dan ini agak lucu ketika misalnya teman-teman Bawaslu memeriksa teman wartawan, ini akan menjadi semacam trauma. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya itu terbelah juga, teman-teman media ini terbelah. Saya tidak bisa istilahnya tutup mata bahwa memang ini yang agak saya sebenarnya tidak terlalu senang misalnya media harus netral. Media harus berpihak kepada masyarakat dan harus dijaga itu adalah independensinya. Karena ini kalau media tidak berpihak kepada masyarakat, maka hancurlah siapa yang membela kepentingan masyarakat. Jadi kalau netral itu nggak jalan, mobil itu nggak jalan dengan netral. Giginya nggak jalan. Netral jalan, tapi harus independen. Dia berpihak. Media memang berpihak, tapi berpihak sebenarnya. Nah, bukan berpihak kepada yang bayar ya, tapi berpihak kepada kepentingan publik. Dan itu esensinya. Jadi media itu watchdog. Sebenarnya dia anjing penggonggong, tapi kan kadang-kadang orang memplesetkan watchdog itu karena hanya jadi hanya menjaga siapa yang beri lagi. Siapa yang kuat memberi lagi, itu yang menjadi tuannya. Nah, tanya jadi seperti itu tidak memungkiri. Nah, itu terjadi. Nah, dan ini mudah-mudahan ini sebetulnya menjadi autokritik juga bagi kami yang lihat di media juga menjadi autokritik. Dan memang agak susah juga dengan banyaknya parpol ini. Terkadang parpol itu alergi juga pemberitaan. Kita ada menemukan salah satu kandidat yang tidak mau diberitakan, itu suara bisa jadi maka dugaannya bisa buying vote. Buying vote. Iya, buying vote, ya beli suara, bukan money politik. Dan itu juga kita harus mengakui bahwa netralitas atau independensi penyelenggara juga harus bukan yang serta ya, tentang penyelenggara juga harus berpolitik. Karena ini yang jual beli suara itu titik rawan ada di penyelenggara. Itu nah, juga media juga melakukan hal-halnya juga melakukan hal-halnya sebagai jaga demokrasi gitu. Kita tahu bahwa media adalah media besar bilang informasi yang ya kan, bukan hanya 3 pilar demokrasi saja. Itu saja yang terjadi. Dan mudah-mudahan bukan hanya untuk jejak rekam yang insya Allah akan jejak rekam ini kan sebetulnya filosofinya itu naga baja, ulang ide atau itu karena kita berharap umur naga baja itu umurnya tua. Filosofi itu bukan tradisi kaki. Sebenarnya betulnya ulang jalan. Kalau kita dibilang ngomongnya apa? Musik Banjar itu kan ada ulang kan, tenaga Banjar umurnya lebih tua dan biasanya wawasan. Dan itu memang harapan kita. Dan jejak rekam ini ya mudah-mudahan jadi teman-teman media lain juga. Jadi sebetulnya jejak kita, misalnya kandidat yang itu memang agak teman-teman media juga agak apa gitu, agak terkejut biasanya tiba-tiba orang ini bukan siapa-siapa, tiba-tiba jatuh. Jadi celaka itu yang terjadi.
Dan kita harus mengakui, kami juga pernah dikatakan bahwa itu soal 73% masyarakat Banjarmasin atau Kalsel itu tergiur politik uang. Ini kan ternyata itu kembali yang menyatakan itu dia mengungkapkan itu juga kan lucu. Nah ini terkadang kita mengakui pesta demokrasi atau pilkada yang kita kalau pilpres kita agak jauh ya secara emosional. Kalau istilahnya pemerintahan itu magnitudonya secara kedekatan memang tidak terlalu ini pilpresnya kalau sangat berpengaruh. Tapi yang secara dekat itu biasanya pilkada ini itu media pernah diserang. Misalnya media kritis sendiri kita bukan hanya media aja bang, akun-akun yang misalnya saya punya akun itu serang doxing istilahnya, lakukan penyerangan secara pribadi. Dan ini memang menjadi concern teman-teman khususnya di AJI sendiri melakukan perlawanan itu saja. Jadi kita mudah-mudahan ini kita menjadi media yang watchdog semuanya. Amin. Itu yang ke depan. Oke, terima kasih Pak. Jadi buat Bang Fahri, Prof. Hadi, Pak Haji, Bang Subhan, Bang Adi, kami ucapkan terima kasih. Dari kita moderator mungkin singkat saja, media itu adalah kita itu adalah media. Jadi semakin bagus kita mempresentasikan kita, semakin bagus pula media. Mohon maaf ya, kalau ada salah, misalnya ini belum di